萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Mata Xiao Yan memanas saat dia melihat kulit busuk binatang ajaib yang sangat besar dan kepalanya yang keriput. Meskipun hal ini sepertinya tidak berbeda dari tumpukan sampah, Xiao Yan sudah tahu dari perbaikan sebelumnya bahwa mayat misterius binatang ajaib ini berbeda dari binatang ajaib biasa. Semua hartanya tersembunyi di tempat-tempat di mana orang biasa akan mengalami kesulitan menemukan kecuali mereka menggunakan metode yang tidak biasa. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin lembut meniup kulit binatang ajaib sampai melayang di udara. Dia menjentikkan jarinya dan api hijau giok keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi api ganas yang membakar di bawah kulit yang mengapung. Kulit yang sangat besar mulai perlahan menyusut di bawah panggangan api hijau giok. Namun, inti monster yang diharapkan tidak muncul. Xiao Yan perlahan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Setelah hangus oleh api surgawi, kulit binatang ajaib ini mulai mengungkapkan sesuatu yang sedikit berbeda. Meskipun bentuk lemah yang terakhir, itu sebenarnya mampu bertahan selama ini di atas api surgawi tanpa berubah menjadi abu. Satu-satunya transformasi adalah bahwa itu seperti pengerutan kulit ular. Dengan aliran waktu, kulit binatang ajaib yang semula besar telah menyusut seperti gambar bergulir. Namun, inti monster yang Xiao Yan antisipasi tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa metode ini sepertinya sedikit salah. Dia bertanya-tanya apa yang dia lakukan salah. Pada akhirnya, dia hanya bisa memutar kepalanya untuk melempar tatapannya pada Ziyan. Dia hanya melihat yang terakhir dengan muram menatap tubuhnya yang penuh keringat. Gadis kecil, jika Anda terus menonton acara ini, kembalikan 10 paku tulang itu kepada saya. Xiao Yan memutar matanya dan dengan kejam berbicara. Ziyan meringkuk mulut kecilnya dalam menghadapi ancaman Xiao Yan. Dia dengan malas berkata, "Bodoh, energi dari inti monster memang tersembunyi di kulit binatang ajaib. Namun, jika Anda secara brutal menggunakan api surgawi untuk memanggangnya, semua yang akan Anda lakukan adalah menyebabkan energi di dalam menguap secara bertahap. Pada akhirnya, hal ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang tidak berguna." Tangan Xiao Yan segera bergetar ketika dia mendengar ini. Api hijau giok yang menyebar dengan cepat menghilang. Dia mati-matian menangis. "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda hanya bertindak tanpa bertanya kepada saya. Namun Anda berani marah dengan saya sekarang." Ziyan membentangkan tangan kecilnya dan menjawab dengan keluhan besar yang ia rasakan. Xiao Yan marah dengan gadis ini sampai dia memutar matanya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghirup udara segar dan berkata dengan senyum pahit, "Bibi kecil, tolong berhenti bermain denganku. Cepat katakan apa yang harus saya lakukan." Ziyan mendorong bibir kecilnya keluar dan mendengus dengan keengganan yang besar, gunakan setetes darah hijau merah pada kulit kering. Setelah itu, gunakan api surgawi untuk memanggangnya. Dengan begitu, inti monster dapat dipaksa keluar. "Apakah Anda yakin?" Xiao Yan mulai ragu sedikit. Dia dengan hati-hati bertanya padanya ketika dia mendengar bahwa dia harus menggunakan darah hijau merah yang langka. "Anda dapat melupakannya jika Anda tidak mempercayai saya." Ziyan sangat tidak senang dengan keraguan Xiao Yan. Dia memukul bibirnya dan berkata, "Anda dapat memanggangnya sendiri."
Saya akan menonton di mana Anda menangis setelah menghancurkan semua energi yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dan segera berkata, lupakan. Aku akan mempercayaimu kali ini. Tangan Xiao Yan membalik setelah suaranya terdengar. Botol batu giok muncul di tangannya. Dia meringkuk jarinya dan setetes darah merah hijau terbang keluar. Akhirnya, mengambang di depan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar merasakan rasa sakit saat dia menatap setetes darah hijau merah yang mengandung energi liar dan kekerasan yang mengejutkan. Dia baru saja mendapatkan 5 tetes setelah memperbaiki semua daging binatang ajaib. Pada akhirnya, dia harus menggunakan 1 tetes saja saat ini. Jika bukan karena inti monster itu, dia tidak akan menghabiskan kemewahan seperti itu bahkan jika dia dipukul sampai mati. Xiao Yan menahan rasa sakit dan menjentikkan jarinya. Darah hijau merah terbang keluar sebelum mendarat di kulit binatang ajaib yang melengkung bersama. Darah hijau merah baru saja mendarat di kulit kering ketika dengan cepat masuk ke dalamnya. Kulit kering, yang mengandung warna putih keabu-abuan, tampaknya telah mengalami rangsangan intens karena mulai menggeliat seperti ular. Warna hijau merah dengan cepat menyebar dari titik di mana darah telah mendarat. Warna hijau merah ini menyebar dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kulit kering benar-benar berubah. Warna putih keabu-abuan telah digantikan oleh warna hijau merah yang tidak biasa. Itu benar-benar berbeda dari diri sebelumnya. Selain itu, kulit kering yang diam sepenuhnya memancarkan riak energi yang mengejutkan sementara warna hijau merah menyebar. Sukacita muncul di mata Xiao Yan ketika dia melihat transformasi ini. Metode ini memang efektif. Mengapa kamu tidak menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya? Apakah Anda ingin menunggu energi terpencar? Ziyan dengan dingin mendengus. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Api itu segera bergerak dengan pikirannya, dan nyala api hijau giok sekali lagi keluar. Segera melilit kulit kering yang telah berubah warna. Setelah pembakaran kali ini, situasi yang mirip dengan adegan sebelumnya berhenti muncul. Sebaliknya, kulit binatang ajaib hijau merah mulai perlahan memancarkan benang kabut hijau merah saat meleleh di bawah suhu tinggi dari api surgawi. Xiao Yan merasakan riak energi yang menakutkan melalui kabut ini. Sukacita melintas melalui mata Xiao Yan ketika dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat meningkatkan suhu api surgawi. Kabut hijau merah yang merembes keluar dari kulit binatang ajaib mulai menjadi lebih padat setelah pembakaran intens api hijau giok. Pada akhirnya, itu hampir meresap ke udara di dalam ruangan. Riak energi yang megah mulai tumbuh lebih intens mengikuti peningkatan kepadatan kabut hijau merah. Pada akhirnya, kabut hijau merah berlama-lama di ruangan seperti awan. Ini memancarkan tekanan energi yang menakutkan yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan dan Ziyan berubah. Tekanan energi yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat awan hijau merah di udara. Dia menarik Ziyan di belakangnya dan sebuah pikiran melewati pikirannya. Api hati teratai mengkilap yang melilit kulit binatang ajaib menjadi semakin lebih panas dan liar. Semakin banyak kabut energi merah hijau merembes dari kulit binatang ajaib saat api hati teratai mengkilap menyala. Kabut energi berkumpul tanpa hamburan. Berlama-lama di udara di atas ruangan. Sejenis luar biasa rendah, gemuruh jauh terdengar dari dalamnya. Darah dalam tubuh Xiao Yan tanpa sadar mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih ketika suara gemuruh terdengar. Itu mengejutkannya sampai ke titik di mana dia dengan cepat menyebarkan doukinya untuk menekan agitasi ini. Sebuah gerakan energi tiba-tiba ditularkan dari belakang Xiao Yan setelah ia baru saja menekan agitasi di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik hanya untuk melihat bahwa tubuh Ziyan telah memperoleh lapisan cahaya ungu. Di bawah lapisan cahaya ungu yang aneh ini, bahkan Xiao Yan bisa merasakan sedikit aura berbahaya. Selain itu,
Matanya yang seperti permata juga menyembunyikan kilatan ungu. Tatapannya membawa benang dari alam liar saat dia menatap tajam pada gugusan awan hijau merah di udara. Sepertinya dia menghadapi musuh besar di awan. "Xian!" Xiao Yan buru-buru berteriak ketika dia melihat situasi yang tidak biasa ini. Teriakan yang berisi douqi mengecam telinga Xian, mengguncangnya sampai dia terbangun. Dengan pemulihan kesadaran Xian, cahaya ungu yang tersisa di sekitar tubuhnya perlahan menghilang. Dia melirik Xiao Yan dengan mata yang hilang sebelum bergumam, "Apa itu?" Ekspresi Xiao Yan secara bertahap berubah serius ketika dia melihat sikapnya yang hilang. Di dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa mayat misterius binatang ajaib ini jelas bukan hal yang biasa. Selain itu, mungkin memiliki hubungan dengan bentuk aktual Xian. Sebenarnya jenis binatang ajaib apa ini? Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, energi dan tekanan yang menakutkan seperti itu masih ada. Xiao Yan merajut alisnya bersama-sama saat pikiran ini terlintas di hatinya. Suara cici sedikit tiba-tiba terdengar di ruangan sementara pikiran ini terlintas dalam pikiran Xiao Yan. Matanya bergerak. Dia menoleh hanya untuk melihat bahwa kulit kering binatang ajaib yang dibakar oleh api surgawi telah benar-benar berubah menjadi abu. Mereka tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu yang menutupi tanah. Setelah menghilangnya kulit binatang ajaib, benang terakhir dari kabut hijau merah perlahan melayang ke awan hijau merah tebal itu. Benang kabut hijau merah ini baru saja memasuki awan hijau merah ketika yang terakhir mulai beriak. Orang bisa melihat pusaran kecil muncul di tengah-tengah awan. Awan itu juga mengikuti putarannya karena perlahan mulai berputar. Benang-benang energi yang megah, liar, dan kasar mulai memasuki pusaran di tengah saat awan berputar. Mengikuti pintu masuk energi, ukuran dari kabut hijau merah mulai perlahan menyusut pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xiao Yan tidak merasa terlalu gembira ketika mengamati perubahan ini. Sebaliknya, ekspresinya serius saat ia menarik Xian mundur 2 langkah. Douqi dalam tubuhnya mulai cepat beredar, siap untuk menghadapi skenario tiba-tiba. Namun, masalah menyusahkan yang Xiao Yan harapkan tidak muncul. Kecepatan putaran pusaran mulai meningkat. Benang terakhir dari awan hijau merah diserap ke dalam pusaran itu. Pusaran itu tiba-tiba berhenti setelah lapisan terakhir dari awan hijau merah menghilang. Dengan segera, cahaya hijau merah menyilaukan muncul dari dalamnya. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya ketika dia melihat perubahan mendadak ini. Lapisan api hijau giok muncul di depannya. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan tempat di mana cahaya yang kuat terpancar. Letusan cahaya yang kuat hanya berlangsung sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata Xiao Yan secara bertahap dibuka menyusul hamburan benang cahaya terakhir. Tatapannya tiba-tiba menegang. Sebuah tubuh kristal berwarna merah hijau yang agak tidak rata digantung di udara tanpa ada dukungan di depan mata Xiao Yan. Cahaya hijau merah samar dipancarkan dan perlahan berputar. Hanya energi cahaya belaka ini yang telah meluap dari itu menyebabkan ruang sekitarnya menunjukkan beberapa tanda distorsi. Xiao Yan menatap tubuh kristal yang jelas mengandung energi yang sangat menakutkan. Dia menghirup, napas dalam-dalam dari udara dan panas yang mengejutkan meletus dari matanya. Apakah ini inti monster? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.